Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Junior Apin. Oke, pada kali ini kita lanjut di bab 2. Pada pembahasan di bab 2 ini kita akan memahami tentang router OS dan router board, teman-teman. Oke, apa aja yang bakal kita pelajari di sini? Yang pertama ada router OS dan juga router board. Yang kedua kita akan mempelajari router OS futures. Yang ketiga kita akan mempelajari router board name. Lalu yang keempat router board type. Yang kelima arsitektur router board, teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke materi yang pertama, yaitu mikrotik routers. Nah, jadi mikrotik itu perangkat kerasnya, dan router OS ini untuk OS-nya yaitu operating system. Jadi dia yang menjalankan sistemnya ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada based on 5, yang kedua ada sistem operasi yang digunakan oleh sistem router board. Nah, yang ketiga perangkat yang diinstal di PC atau sebagai VMware. Nah, yang keempat ada standalone operating system berbasis Linux. Nah, jadi mikrotik ini banyak jenisnya ya, teman-teman, tidak hanya satu. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa jenis, salah satu jenis mikrotik. Nah, teman-teman bisa cari saja di sini mikrotik X86 Bottinera. Nah, jadi ini contoh salah satu mikrotik yang saya perlihatkan ya, teman-teman. Ini baru salah satunya, masih ada yang lainnya ya, teman-teman. Silakan teman-teman cari sendiri. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke. Nah, di sini berbasis Linux versi 3.3.5 kernel ya, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mikrotik router board. Nah, di sini yang pertama yaitu built-in hardware atau board. Nah, yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, yang ketiga yaitu segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai dengan kategorinya. Nah, yang keempat tersedia mulai dari low hingga N sampai high hingga N router ya, teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga, ini router fitur. Nah, jadi dia itu support 802 atau ini titik 11 A/B/G dan seterusnya. Nah, dia itu memakai wireless network ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, teman-teman bisa kunjungi link yang sudah saya beri di sini, yaitu https://wiki.mikrotik.com dan seterusnya. Teman-teman bisa cari sendiri untuk mengetahui lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini yang kedua ada routing, yang di dalamnya yaitu ada RIP, ada OSPF, BGP, RIP-NG, dan juga OSPF versi 3. Nah, di sini juga ada firewall dan NAT. Firewall itu sistem operasi yang bisa melindungi perangkat kita dari berbagai ancaman virus ya, teman-teman. Nah, salah dalamnya yaitu ada fully customized dan juga Linux based. Nah, yang keempat ada QoS atau bandwidth management. Yang kelima ada point to point tunneling, yang di dalamnya ada PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Nah, yang keenam ada use management, dalamnya yaitu DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh di sini ada tools. Nah, di dalamnya itu berisi bandwidth test, torch, MAC sampai ping, MRTG, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi router board name. Nah, di sini perkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Untuk kategori yang pertama yaitu 3 simple name. Lalu yang kedua word yang berisikan omnitic, groove,
LHG, Dynadis, CIP, VIP, dan EX ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada exceptional naming, yaitu nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernet lebih dari 9 port. Contohnya ada RB itu router board ya teman-teman. Ada router board 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011 hingga 4011. Nah, di sini ada contoh. Kita mengambil router board 951. Nah, untuk RB ini router board. Nah, untuk angka 9 ini dia mengartikan bahwa angka itu adalah seri atau kelas router tersebut. Nah, angka 5 ini adalah jumlah port Ethernet yang bisa dihubungkan dalam router board tersebut. Nah, untuk yang satu ini adalah jumlah slot atau mini PIC atau wireless yang bisa dipakai pada router board tersebut, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada router board type. Untuk huruf U ini yang berarti dia support port USB. Nah, untuk huruf A artinya memori lebih tinggi dan lisensi lebih tinggi. Untuk H, more powerful CPU. Nah, untuk yang huruf G ini dia support port gigabyte ya teman-teman artinya. Nah, untuk angka 52 ini mempunyai arti dia memiliki dual band. Nah, untuk angka 2 dia support frekuensi 2,4 GHz. Angka 5 dia support frekuensi 5 GHz. Untuk TC dia artinya tower case. Nah, untuk yang S ini dia berarti support frekuensi SFP. Maaf teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai contoh lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada RB. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan yang berartikan router board. Nah, di sini ada angka 9 yang menjelaskan bahwa series dari router board tersebut adalah seri 900. Nah, 5 ini adalah jumlah port Ethernet yang bisa terhubung pada router board tersebut. Nah, yang 2 ini wirelessnya, jumlah wireless yang bisa terhubung dari router board tersebut. Nah, untuk UI ini adalah fitur board artinya ya teman-teman. Nah, untuk yang 5AC 2ND itu artinya fitur wireless. Nah, seperti yang di sini nih. Misal 5 berarti dia support frekuensi 5 GHz. 2 berarti dia support frekuensi 2,4 GHz. Ada A, dia berarti memorinya lebih tinggi dan lisensinya lebih tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk ini TC dia jenis casingnya. Nah, seperti ini. TC tower case. Jadi ada banyak ya teman-teman jenis casingnya. Lanjut ke arsitektur router board. Nah, yang pertama, arsitektur router board ini dibedakan berdasarkan jenis dan cara kinerja prosesor tersebut ya teman-teman. Nah, yang kedua, software atau operating system untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa melihat arsitektur lebih lengkap di www.mikrotik.com/download. Nah, di sini ada foto. Ini adalah foto arsitektur router board tersebut. Nah, di sini ada MIPS B. Nah, ini jenis-jenisnya ya, teman-teman. Ada SMIPS, ada Tile, ada PPC, ada ARM, ada X86, ada MIPSel, ada MMIPS. Nah, untuk MIPSel ini dia jenisnya router board jenis 100 sekian dan router board jenis 500 sekian. Ada Crossroads. Nah, yang X8 ini dia menggunakan PC atau X86, dia menggunakan router board 230 series ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya bilang router board itu banyak jenisnya ya teman-teman. Nah, di sini itu ada banyak jenis-jenisnya untuk router board itu ya teman-teman. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya Davin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.